Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan memaparkan hasil tugas Latsar Agenda 1 berupa tugas kelompok analisis isu global yang akan disampaikan oleh kelompok kecil yaitu kelompok 3 peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh PPSDM Regional Bandung Angkatan 31. Pada kali ini, kelompok 3 bertugas untuk menganalisis isu global yaitu proxy war. Apa itu proxy war? Proxy war adalah perang perpanjangan tangan dilakukan satu pihak terhadap pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga yang berasal dari dalam negeri itu sendiri. Perang proxy atau yang dikenal proxy war dilakukan dengan memanfaatkan konflik untuk menimbulkan instabilitas negara. Agar dapat menganalisis isu global, maka yang pertama-tama harus dilakukan yaitu pra-analisis identifikasi beberapa isu. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 mengidentifikasi beberapa isu, yaitu isu yang pertama adalah usaha untuk membuat hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dalam menangani COVID-19 dengan cara penyebaran hoaks terkait berita COVID-19. Isu yang kedua yaitu penanaman bibit radikalisme dan anti-Pancasila yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan negara. Dan isu yang ketiga adalah menghancurkan generasi muda dengan cara peredaran dan penggunaan narkoba. Baiklah, dari beberapa identifikasi isu yang beredar pada saat ini, kita akan membahas analisis isu dengan metode pentahelix. Yang pertama, masalah tentang proxy war hoax COVID. Jadi, isu yang beredar pada akademik yaitu kurangnya sosialisasi ketika bermedia sosial. Pada media, penyebaran yang tak terkendali. Government, isu yang beredar kurang tanggapnya penyebaran hoax. Pada segi komunitas, kurangnya literasi. Pada segi bisnis, yaitu persaingan bisnis yang sangat ketat. Selanjutnya, identifikasi isu yaitu tentang paham radikalisme. Isu yang beredar itu dari akademik, kurangnya penerapan kesadaran cinta tanah air. Isu yang beredar pada media, penyebaran masif penggalan kalimat yang provokatif. Dari segi government, pemberantasan belum tuntas sampai ke akar-akarnya. Isu yang beredar pada komunitas yaitu fanatisme atau fanatik. Pada segi bisnis, persaingan bisnis yang sangat ketat. Selanjutnya, identifikasi isu tentang masalah narkoba. Isu yang beredar yaitu dalam segi akademik, kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba. Dari segi media, isu yang beredar itu mudahnya transaksi jual beli online. Pada segi government, isu yang beredar itu pemberantasan belum tuntas sampai ke akar-akarnya. Komunitas kurang sadar akan bahaya narkoba. Pada segi bisnis, isu yang beredar yaitu keuntungan pebisnis yang sangat besar pada saat ini. Selanjutnya, kami akan menggunakan metode USG untuk menganalisa isu yang paling prioritas untuk diselesaikan. Metode USG merupakan salah satu cara untuk menetapkan urutan prioritas isu dengan teknik scoring dari skala 1 hingga 5. Yang dinilai adalah segi urgency, seriousness, dan growth, di mana urgency adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Kemudian seriousness adalah seberapa serius isu tersebut berdampak yang dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Terakhir growth, seberapa cepat isu itu berkembang dan menimbulkan akibat yang lebih buruk. Di sini terdapat 3 isu yang akan kami analisis dengan metode USG, yaitu yang pertama, hoax COVID-19. Dari segi urgensi, kami beri nilai 5, seriousness 5, growth 4, dengan total prioritas 14. Kemudian radikalisme, urgensinya 4, seriousness 4, growth 5, dan total prioritasnya adalah 13. Kemudian narkoba, urgensinya 4, seriousness 5, growth 4, total prioritas 13. Dari ketiga isu ini, maka yang paling mendapat prioritas yang tinggi yaitu adalah hoax COVID-19. Berikut kami akan menggunakan metode Fishbone untuk menganalisis masalah tersebut, di mana analisis fishbone atau diagram tulang ikan digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat dari permasalahan yang ada. Masalah akan dipecahkan menjadi beberapa kategori yang berkaitan dengan main,
material and method. Dari segi man atau manusia, yaitu kurangnya literasi dan keinginan untuk mencari tahu kebenaran berita tentang hoaks COVID-19. Kemudian dari material, penyebaran hoaks di sosial media sudah tidak terkendali. Kemudian dari segi metode, kurang tanggapnya terhadap hoaks yang sangat cepat melebar. Baik, sekarang kita masuk pada analisa SWOT. Ini alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal maupun eksternal. Di sini kita akan melihat sebab akibatnya. Yang pertama itu strength, itu berupa kemampuan dan dorongan dari keluarga atau masyarakat untuk peduli atau saling mengingatkan pentingnya kesehatan. Poin 2-nya berupa motivasi yang baik dari petugas. Yang kedua, weakness. Itu kelemahannya yaitu kurangnya pengetahuan orang tua atau tidak pedulinya terhadap kesehatan. Poin keduanya terpengaruhnya terhadap ucapan lingkungan dalam hal yang tidak adanya kepercayaan. Opportunities itu berupa kemauan petugas untuk menambah atau menyuluh masyarakat agar masyarakat tersebut lebih mendalami tentang COVID itu sendiri. Lanjutnya, kerjasama lintas sektor cukup baik. Ini tujuannya agar antara kesehatan dan pihak wilayah tersebut dapat disinkronkan untuk saling memahami. Terakhir itu dengan treat. Ini bagaimana jika kasus tersebut tetap kita biarkan. Nah, maka akan terjadilah ekonomi akan merosot, ekonomi akan melemah, dan terbatasnya langkah aktivitas keseharian dari kita semua. Ini kan jauh dari harapan. Selanjutnya, penyesuaian isu. Yang pertama, alternatif penyelesaian isu yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat dan cara pencegahan COVID-19. Tahapan setiap alternatif yang kita berikan berupa membuat informasi, memberikan edukasi melalui media sosial sebanyak-banyaknya. Terus hasil yang kita harapkan dari yang alternatif tersebut itu berupa agar masyarakat tidak percaya dengan hoax yang beredar. Itu dengan kita bisa meyakinkan tersebut. Pihak yang terkait itu masyarakat, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan sendiri. Itulah presentasi dari isu yang bisa kami ambil. Semoga bermanfaat. Jika banyak kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.